Halo semuanya Kalmers. Baik lagi nih di IG Live kata Kamslor dengan topik My loneliness is killing me. Jadi kita bakalan bahas soal topik kesepian. Apa sih itu kesepian sebenarnya dan kenapa kita kok bisa merasakan kesepian. Dan apa ya kesepian itu cuma buat ketika kita sendiri doang apa kan gitu. Nah, buat Kalmers mungkin yang akan ada pertanyaan, nanti bisa langsung tulis aja, bakalan kita catat sebelumnya. Halo, tes. Mas, gimana suara normal belum? Halo, halo. Oke. Aku lagi nungguin Mbak Viranya dulu nih, konselor kita, yang bakalan jadi narasumber di topik malam ini. Masih kecil ya? Mana ya? Halo, tes. Masih kecil kah Kalmers? Bisa langsung bilang aja. Ya, selamat malam. Aku masih menunggu. Oh, ini dia. Suara masih kecil ya? Halo. Halo, Halo Mbak. halo Mas Rizky. Halo. Oke. Suara aku Jelas kok, kedengeran nggak? Jelas ya? Oke. kedengeran banget kok. Oke, sip. Ntar ya. Aku pin topiknya dulu Oke, biar tahu kita bakalan bahas apa nih malam ini. mm-mm. Selagi aku nulis, Mbak bisa perkenalkan diri dulu. Oke, Silahkan. oke. Selamat malam, Kalmar semuanya. Perkenalkan, nama saya Cut Makfirah, MPSI Psikolog. Saya merupakan seorang kaunselor di aplikasi Calm. Jadi kalau Kalmers di sini mau nanti konseling, konsultasi bareng saya, bisa download aplikasi Calm aja. Oh ya, BTW saya bisa dipanggil Vira aja, jadi nggak usah terlalu panjang-panjang. Oke, sip. Aku panggil lagi Mbak Vira ya. Oke, Yes. Mbak. Ah, ah. Eh, Oke nih, kita langsung aja nih. Sebenarnya kesepian itu apa sih Mbak dalam dalam sudut pandang psikologi gitu kan? Apakah kesepian itu cuma cuma kayak aku lagi sendirian terus kesepian atau apakah bisa Mm-mm. dalam bentuk-bentuk yang lain gitu kalau kesepian itu? Oke. Jadi kesepian yang kita bicarakan di sini itu adalah loneliness gitu ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. pertama-tama kita harus bisa membedakan dulu nih loneliness dan aloneness. Nah, Oke, ada dua ya nah, berarti ya. Mm-mm. itu kan dua hal yang berbeda. Mm-mm, Loneliness mungkin kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu kesepian, tapi kalau mm-mm, aloneness itu kesendirian. Itu mm-mm, beda. mm-mm, Nah, mm-mm, jadi loneliness, kesepian itu belum tentu berarti kita sendiri. Dalam artian kita bisa aja mm, merasakan kesepian bahkan di tengah keramaian gitu. mm, mm-mm. Begitu juga sebaliknya, kita bisa aja alone, kita bisa aja sedang sendiri, tapi kita nggak merasa kesepian kok, bisa aja seperti itu. Oke. Nah, Apalagi kalau terus, kadang-kadang suka kerasa nggak sih kayak mm-mm, kita lagi di tempat ramai deh kayak di konser kayak padahal atau mm-mm, enggak lagi nongkrong sama teman-teman kok kayaknya kayak nggak fit in gitu kan kayak kok gue kayaknya kesepian mm, juga kali ya kayak gitu sih kadang-kadang kayak dia. betul. Nah, Ah, jadi definisi kesepian itu, loneliness, kalau kita bicarakan definisi secara psikologisnya itu adalah rasa tidak nyaman dan juga mm-mm. distress yang ditimbulkan akibat tidak adanya hubungan sosial yang memuaskan. Nah, Mm-mm. itu. Jadi garisnya di situ tuh, tidak adanya hubungan sosial yang memuaskan. Jadi meskipun ada hubungan sosial kayak kita ngobrol ataupun kita lagi main-main itu tetap aja kita masih bisa merasakan loneliness gitu ya. Iya, Ah, bisa, bisa ah, banget ah, gitu. Karena balik lagi, kata kuncinya di loneliness ini adalah ekspektasi kita. Jadi kita punya ekspektasi dalam hubungan sosial seperti apa nih gitu. Ketika ekspektasi ah. itu belum terpenuhi, nah disitulah kita bisa merasa tidak puas dan akhirnya merasa lonely. Oke, ya sih Mm-mm. kadang-kadang juga kan kayak pengennya bisa ngobrol terus panjang atau kayak ngobrol dalam topik yang mendalam itu tentang sesuatu hal tapi ketika nggak kepenuhi gitu nggak nyampe ngobrolan sampai situ kayak Mm, ya tetap aja gue ngerasa kesepian gitu kali ya. mm-mm, mm-mm. Terus Padahal mungkin secara kuantitas kita punya kan teman ngobrolnya, tapi kualitasnya nggak dapet nih gitu. oh iya benar 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 tuh kayak
teman banyak tapi yang Mm-mm. bener-bener kadang yang bener-bener kita anggap teman juga kayak apa ya, susah kali ya jelasinnya kan, apalagi kan teman itu kan hubungan dua arah kali ya. Iya, Heeh. betul. Misalnya kayak kita doang yang berusaha nih, tapi dianya nggak kelihatan usaha balik sama kita. Akhirnya kan ekspektasinya nggak terpenuhi lagi kan. Benar Nah, benar benar. itulah dia di situ Oke, loneliness Mbak. bisa terjadi. Mm-mm. Hmm. Kalau penyebab dari perasaan loneliness itu apa sih, Mbak? Kira-kira? Mm-mm. Penyebabnya kalau secara umumnya itu kan adalah adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi dalam relasi Hmm. sosial gitu. Jadi misalnya simpelnya ya, contoh simpelnya misalnya kita pengennya punya temen 10, tapi kita cuma punya teman dekatnya 3. Itu contoh simpelnya Hmm. gitu. Itu kan kalau dari segi kuantitas, tapi kalau dari segi kualitas juga bisa. Terus kalau ngomongin penyebabnya itu juga bisa ada faktor eksternal, bisa jadi ada juga faktor internal gitu. Jadi Hmm. keduanya saling berhubungan. Hmm. Tuh. Nah, yang eksternal itu seperti apa tuh, Mbak? Nah, faktor eksternal itu biasanya memang ada kejadian pencetus. Misalnya adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan seseorang gitu. Hmm. Misalnya kematian orang yang disayangi, Hmm. kemudian misalnya perceraian atau perpisahan, misalnya nih yang baru kuliah dulu satu kota sama sahabatnya, terus temennya jadinya merantau. Nah, itu kan perpisahan. Ada faktor eksternal di situ kan. Atau mungkin yang menarik juga bisa jadi perubahan usia kita sendiri nih, yang awalnya kita ketika SMA ekspektasinya segini terhadap pertemanan, ternyata ketika kuliah ekspektasinya meninggi, akhirnya jadi tidak terpenuhi lagi Ya. ekspektasinya. Apalagi kayak anak-anak SMA kan kayak kita udah perpisahan gitu, yuk yuk yuk, yuk reuni yuk, kapan-kapan reuni lagi yuk, terus tiba-tiba kayak ngomongin reuni reuni tapi cuma wacana doang kan, ujung-ujungnya seringnya gitu kali ya. Benar-benar Eh, cuma wacana kayak doang. ataupun bahkan udah foto-foto bareng segala macam tapi ya udah setelah foto-foto nggak ada komunikasi lagi sama sekali kan, sering ke Iya. segitu kali ya. Jadi Mm-mm. kayak semu aja gitu ya, nggak ada rasa Mm-mm. fulfillment-nya di situ mungkin. Kayak cuma pencitraan, jadi ya, persahabatan itu pencitraan aja kali ya. Curcol. Nah, ya itu Oke, tadi faktor nah, eksternalnya. mm-mm. Mm-mm. Kalau Nah, internalnya apa tuh, Mbak? nah kalau faktor internalnya itu memang ada beberapa trait kepribadian yang lebih rentan nih untuk mengalami Hmm. loneliness. Misalnya orang-orang yang punya kecemasan yang tinggi, terutama kecemasan Hmm. sosial misalnya. Jadinya kan dia lebih khawatir, tidak percaya diri untuk menjalin relasi dengan orang lain, sehingga akhirnya dia merasa lonely. Begitu. Hmm. Ada nggak sih nggak Mm-mm. perbedaan gitu antara yang cewek sama yang cowok gitu? Lebih rentan mana sih yang Hmm. suka terkena loneliness, mana yang lebih resisten gitu? Oke. Okay. Sebenarnya gini, kalau ngomongin apakah ada perbedaan antara uh, laki-laki dan perempuan Mm-mm. lebih rentan gitu ya, siapa yang lebih rentan mengalami loneliness, itu sebenarnya balik lagi ke definisi loneliness tadi kan sangat subjektif Ya benar-benar benar. gitu. Jadi balik lagi ke standarnya mereka bagaimana. Tapi secara umum gini, uh, perempuan itu berdasarkan beberapa penelitian itu lebih mudah untuk membuka diri ketika dia ada masalah-masalah psikologis, misalnya lonely gitu. Hmm. Sedangkan kalau laki-laki itu Aduh, sorry ini kayak ada di gangguan sinyal. lingkungan Oke. sosial kita itu jelas Oke, jelas, Mbak. Tadi sempat sempat nge-freeze sebentar gitu, Mbak. Tapi suara masih sempat masuk hilang, terus sempat gitu. nge-freeze. Oke. Iya. Oh ya, oke oke. Oke, Nah, lanjut, Mbak. jadi kan di lingkungan kita terkadang ada itu ya ide bahwa laki-laki tuh harus strong gitu, Iya, bener-bener tuh nggak kayak toxic boleh masculinity ngeluh. kan. Nggak boleh ngeluh, Iya nggak boleh benar. nangis, nggak boleh curhat. Iya. Apaan sih lo kayak curhat-curhatan udah kayak cewek aja. Padahal kan ya semua orang tuh butuh Mm-mm. curhat gitu loh. Ada momen-momennya gitu Iya mereka lagi betul. down gitu. Hmm, bener. Nah itu faktor itunya mungkin yang mempengaruhi. Jadi ketika cewek down, mungkin dia lebih bisa untuk terbuka aja sama orang-orang karena dia nggak akan dijudge. Sedangkan cowok ketika dianya merasa lonely, down,
tapi malah dia jadi takut untuk membuka diri karena takut dijudge lemah gitu sama Iya, orang-orang. iya benar. Jadi kayak lebih gampang reach out gitu ya buat yang Mm-mm. perempuan biasanya. Ini masih kayak Perempuannya. stereotype sih ya. Betul. Iya, iya. Padahal kan perlu juga ya Mas ya, kayak yang tadi Mas Iya, bilang. kan tidak selamanya kayak kan ya ada semua orang tuh ada sisi-sisi lemahnya lah. Jadi kayak nggak mesti kuat setiap saat gitu loh. Heeh. Nah, Betul, betul. ini sering jadi pembicaraan nih kayak introvert dan extrovert deh. Kadang orang suka bilang kayak introvert ini lebih gampang kesepian tahu daripada extrovert. Tapi ada yang bilang malah sebaliknya gitu karena extrovert Eh, lebih banyak interaksi sama orang kayak hmm. penggambarannya tuh ya interaksinya tuh kurang mendalam gitu. Jadi kayak lebih gampang kesepian. Oh, Benarnya gimana tuh Mbak kira-kira tuh? oke, oke. Ya itu juga menarik ya. Mm-mm. Sebenarnya prinsipnya sih sama kayak yang tadi, bahwa loneliness ini sifatnya sangat subjektif dan balik Mm-mm. lagi ke ekspektasi dan standar dari masing-masing orang Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi misalnya nih si A dia itu ekstrovert lah gitu ya. Mm-mm. Kemudian dia sebenarnya udah memiliki banyak teman nih, tapi dia Mm-mm. expect-nya lebih banyak lagi dari itu. Oh, lebih pengen reach Bisa out aja, kemana-mana kali ya. lebih bisa, tetap bisa kan mengalami Iya, iya. loneliness gitu. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau introvert, balik lagi nih, apakah itu udah memenuhi ekspektasinya dia atau belum? Bisa jadi misalnya dia cuma punya teman dekat 2, tapi dia sudah puas dengan kondisi itu, sudah merasa Mm-mm. fulfilling. Ya dia nggak akan Mm-mm. merasa lonely, sebenarnya gitu. Mm-mm. Tapi, Nah, ujung-ujungnya ada selalu ada tapinya nih, tapinya ada lagi. tapinya nih, ada tapinya lagi nih. Oke. Tergantung nih biasanya nih. Nah, tapi ketika misalnya orang-orang dengan trait introvert ini mengalami loneliness, bisa jadi dia itu akan lebih sulit untuk reach out itu tadi. Oh iya benar benar benar. Karena apa namanya, dia kan biasanya lebih nyaman dengan circle yang lebih kecil seperti itu, sehingga kemungkinan dia untuk bisa mendapatkan memenuhi ekspektasinya itu lebih kecil gitu. Benar Jadi sih kalau benar. jadi kalau disimpulkan sebenarnya nggak ada tuh yang namanya introvert lebih rentan lonely, ya enggak. Kalau dia happy, kalau dia puas, ya nggak Ya. apa-apa gitu kan. Tapi kalau seandainya dia itu sudah lonely dan ternyata ada trait introvert, mungkin memang usaha untuk reach out-nya itu lebih sulit gitu. Oh iya, bener sih kayak Mbak bilang tadi kan karena kesepian ini adalah hal yang sangat subjektif. Terus jadi kayak lebih susah lagi untuk mendeteksi orang atau nggak mendeteksi sih lebihnya kayak lebih susah lagi untuk tahu orang itu kesepian atau enggaknya gitu. Kalau dia Betul. punya teman satu orang tapi menurut dia udah puas dengan teman yang seperti itu, ya dia nggak bakal ngerasa kesepian kan. Iya, benar banget, benar banget. Dan kadang juga kita ngerasa kalau misalkan ada yang kesepian kalau nggak terhubung secara terus menerus kayak ketemu orang terus ketemu dia terus atau enggak kalau ada juga orang yang merasa ya udah sih kan kita yang penting kita sama-sama tahu kita temenan, ya udah aku nggak akan Betul. kesepian gitu ngerasainnya. Iya, Nah, benar banget. ada nih yang cerita nih kadang suka ngerasa loneliness terus merasa nggak ada yang bisa mengerti dan selalu ditekan dari Flower Medic Queen nih. Hmm, iya, Apakah iya. ya perasaan ini juga memang bisa mengakibatkan kita merasa lonely gitu? Iya. Berarti kan kalau yang tadi diceritakan dia merasa tidak bisa dimengerti begitu ya. Nah, itu kan Ya, berarti ada ekspektasi yang tidak terpenuhi kan di situ. Dia iya berharap benar-benar. dia berharap orang-orang sekitarnya mengerti dia, tapi tidak. Ya, itu sangat mungkin akhirnya mengalami loneliness. Iya oke benar-benar Mbak. Nah, apakah kesepian itu sebenarnya gangguan mental juga? Kak ada kayak ada spesifik ya kayak mungkin orang-orang kadang-kadang suka kan kayak gue loneliness disorder nih atau kayak gue Oh lagi gitu ya. kena masalah gangguan apa sih kesepian nih gimana ya? Apakah benar gitu? Kalau loneliness itu memang sebuah gangguan mental. Oke, oke. Nah, Hahaha. loneliness itu bukan gangguan mental, bukan gangguan klinis gitu ya. Jadi nggak ada tuh namanya diagnosanya loneliness dari psikolog Oke. klinis atau dari psikiaternya, itu nggak ada gitu. Tapi
memang ujung-ujungnya ada tapinya selalu gitu Ada ya. tapinya lagi ya, benar-benar. Oke. Ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Iya, iya, ada Eh, bintangnya. ada Iya, bintangnya di bawah. tapi memang orang-orang yang mengalami loneliness itu lebih rentan untuk memiliki, mengembangkan gangguan mental lainnya, misalnya depresi begitu. Tapi kalau kita baru lonely aja, ya itu belum bisa didiagnosa dan tidak ada diagnosanya secara Hmm, klinis. Oke, Mbak, ini ada yang tanya nih dari Rio Lasta 1. Aku pria sudah berkeluarga, cuma terpisah kota sama istri. Jadi gimana caranya aku ngisi kehidupanku sementara godaan sangat banyak nih. Wah, kayaknya ya mungkin kadang tuh suka kepikiran kali ya buat ketemu Hah? orang baru, nanti takutnya malah jadinya selingkuh atau gimana gitu kali ya buat Rio Lasta Hmm, nih. Nah, itu gimana nih hmm, Mbak biar bisa ngisi kehidupan jadi kayak hmm. yang enggak terkena godaan-godaan di luar itulah pokoknya. Itu berarti apa topiknya itu loneliness X perselingkuhan gitu ya, bukan Bisa hanya jadi ya. loneliness doang. Ah, ah, Maksudnya bukan hanya loneliness doang iya. gitu. Ah. Ya, sebenarnya kan kita boleh-boleh aja ya mencari kenalan-kenalan baru di tempat baru. Mm-mm. Itu kan agar kita juga bisa merasa lebih connected sama lingkungan baru kita, lebih betah juga gitu. Iya, Yang paling benar-benar. penting kita tahu boundary-nya seperti apa, bahwa kita udah punya keluarga loh ini. Jadi kita tetap mencari kenalan baru, tapi hubungan dengan istri yang walaupun terpisah kota itu juga tetap di-maintain dengan cara menjaga komunikasi dan sebagainya. Oke, tuh. Jadi gitu ya, Kalmers mungkin yang saat ini terpisah dari pacar atau istri gimana gitu, nggak apa-apa cari Mm-mm. teman baru. Tapi ingat batasan-batasan dan jangan lupa kayak komunikasi atau cerita terus Mm. sama pasangan gitu. Jangan sampai Mm-mm. malah lebih sering komunikasi sama yang baru daripada yang lama kan gitu. Mm. Jadi Iya OOT kan? ya. Aduh, oke. Mm-mm. Kak, aku ngerasa ada juga yang nanya nih dari Cawidia Astuti Rohi. Aku ngerasa loneliness nih, tapi nggak pernah punya niat untuk nyari banyak teman. Nah, mungkin Hmm. dia ini kali ya, gimana sih caranya numbuhin buat punya niat open up ke orang lain atau reach out ke orang lain gitu. Cara Hmm. memunculkan motivasi itu gimana gitu mungkin. Ya. Uh, Kalau menjawab pertanyaannya Mas Rizky itu tadi berarti kita perlu menggali dulu nih sebenarnya Hmm, yang membuat kita tidak mau berusaha mencari teman baru itu apa? Apakah karena kitanya tidak percaya diri sama diri hmm, hmm, kita? Mungkin kan bisa jadi seperti itu. Atau hmm, mungkin kita punya kecemasan sosial misalnya. Atau mungkin kita punya semacam false belief hmm. bahwa semua orang di dunia ini jahat, tidak ada yang peduli Oke, sama saya. itu Bisa udah jadi parah ada banget false ya. belief, bisa jadi ada keyakinan-keyakinan semacam itu yang akhirnya membuat kita enggan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang baru. Jadi dicari dulu akarnya, kemudian coba diselesaikan akar masalahnya itu, agar akhirnya muncul motivasi untuk menjalin relasi dengan orang-orang baru. Oke, berarti memang mungkin ada underlying problem di balik itu Hmm, kali ya. Jadi kayak jadi susah buat reach out, ujungnya jadi kesepian dan dari iya, kayak Mbak bilang tadi ada risiko yang bisa muncul dari rasa kesepian itu. bet, Jadi betul mungkin kalau betul Mbak betul. sudah yang merasakan hal itu coba dikomunikasikan sama orang yang bisa dipercaya, kayak mungkin Hmm, pihak profesional atau apa gitu kan. bisa, Jadi supaya tanyain kayak konsultasiin gitu apa sih masalahku kayak sebenarnya kok aku nggak mau reach out ya sementara loneliness ini udah killing me inside gitu loh. Iya 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 betul betul Heeh. sesuai tema ya. Iya, iya. Nah, aku pernah baca nih, Mbak, di suatu Mm-mm. website gitu. Namanya ada chronic loneliness. Apakah memang benar ada chronic loneliness itu? Dan kalau ada itu seperti apa sih? Kayak kesepian udah kronis gitu. Oke. Nah, pertama-tama aku perlu highlight dulu bahwa balik lagi itu bukan diagnosa klinis ya. Ya, oke, bukan diagnosa Nah, itu klinis kan tuh. itu adalah ya oke sebuah istilah psikologi populer lah, mungkin bisa dibilang Hmm, hmm, begitu. Nah, chronic loneliness itu kan sebenarnya kondisi loneliness yang sudah terjadi secara kronis. Ya, kronis itu hmm, hmm. biasanya standarnya itu yang sudah terjadi terus-menerus selama lebih dari 3 bulan. Oke, udah lama juga Jadi, berarti ya, lumayan ya. Mm. Jadi sebenarnya ya pokoknya ingat aja kata kuncinya kronis, penyakit apapun pokoknya itu adalah situasi kondisi yang sudah terjadi
dalam jangka waktu yang lama, itu kronis gitu. Nah, terus mungkin tadi kan Mas Rizky nanya itu tuh gimana mungkin perbedaannya sama loneliness gitu ya. Iya, benar-benar. Gimana tuh bedanya? Nah, biasanya memang kalau orang yang sudah mengalami chronic loneliness, gejalanya itu bukan hanya merasa sepi, merasa hampa. Kan itu kalau loneliness secara umum gejalanya seperti itu. Tapi kalau udah kronik itu bahkan udah bisa mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain. Misalnya kita jadi restless, tidak berenergi, tidak bersemangat, kemudian sampai mengganggu konsentrasi, sulit fokus, sulit tidur, seperti itu. Jadi dia kronik, jangka waktunya sudah lebih lama dan gejalanya itu sudah lebih meluas gitu, bukan hanya di hati saja. Di pikiran, di badan mungkin kali di ya, sampai badan psikosomatis juga. kali ya. Benar-benar. Serem Sampai ke juga badan-badan. Kadang juga suka kan ada orang yang bisa stres sampai sakit kepala, mungkin ya. Betul. Orang kronis loneliness-nya ya seperti itu juga kali ya, kayak sampai sakit kepala atau ke fisik-fisik lain gitu. Salah satu kemungkinan. Ada yang nanya nih dari Cecia, cara reach out teman lama gimana nih Mbak? Wah, kayaknya mungkin ada teman lama yang pengen di-connect atau teman SMA kali ya. Ya, gimana sih? Kadang kita tuh suka segan gitu, suka awkward gitu, tiba-tiba takutnya dikira ngapain ini anak, tiba-tiba ngabarin apa sih, nanya kabar gue apa mau pinjam duit atau nawarin MLM nih, tahu juga gitu. Pengalaman. Nah sebenarnya reach out teman lama itu memang bisa jadi salah satu cara untuk mengatasi loneliness sebenarnya. Gitu, karena kan kita, bisa jadi dulu kita punya relationship yang bermakna, yang memenuhi ekspektasi kita kan sama si teman lama ini, gitu. Dan sekarang kita udah terpisah misalnya, kemudian kita pengen reach out lagi, itu juga salah satu usaha kita. Nah, langkah pertamanya sebenarnya adalah hilangkan dulu tuh pikiran-pikiran yang seperti tadi Mas Rizky katakan. Was itu ya, kayak yang ragu-ragu gitu-gitu. Itu dulu disingkirkan kali ya. Itu dulu yang disingkirkan, bahwa kira-kira dia masih kenal gue nggak ya? Kira-kira ntar dia malah mikir gue mau nawarin MLM nggak ya? Gitu. Ya pikiran-pikiran semacam itu yang disingkirkan dulu, karena itu kan hanya asumsi yang ada di kepala kita doang, dan itu belum terbukti gitu. Jadi caranya adalah ya just do it, ya hubungi aja gitu. Nanti kalau ternyata dia ketus, oh ya udah berarti ini bukan overthinking, tapi emang beneran nih, ya udah gitu. Tapi kalau ternyata dia responnya baik, tuh kan cuma overthinking kemarin. Ya masa depan siapa yang tahu sih ya, kan gitu ceritanya. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Toh bisa mulai dari chat dulu, kok nggak mesti langsung telepon ataupun kayak video call kalau misalkan masih gugup gitu. Bener, lewat kayak reply IG story mungkin itu kali ya yang paling simple zaman now. Oh iya, bener. Aku juga sering kayak gitu kan, kayak teman-teman lama. Aku kan udah merantau nih. Jadi kalau teman-teman lama di kota lama aku kalau lihat ada story IG mereka yang lucu atau apa, aku balas aja iseng. Terus nanti ya bakalan merentet aja gitu, kayak ke bawah aja suasananya buat ngobrol gitu. Itu mungkin bisa dicoba. Calm Earth tadi Cucia ya. Oke. Terus ada dari Flower Baby Queen lagi nih nanya nih, bagaimana cara untuk menghadapi loneliness Mbak? Karena kadang suka ngerasa justru kayak ingin lebih pengen menarik diri, padahal kesepian. Oh ini mungkin kayaknya sama sih jawabannya kayak yang tadi ya kali ya. Ya sebenarnya gini, saya selalu bilang sama klien bahwa mulailah dari mencari akar masalahnya dan mulailah mengenali diri kita sendiri, itu dulu. Jadi kita harus tahu nih, misalnya saya lonely-nya karena apa ya? Mungkin ini fakta menarik yang sering saya temui di ruang konseling sama klien gitu ya. Jadi ngakunya lonely, terus ketika diajak mengenali diri sendiri, ternyata sebenarnya dia itu udah punya teman dekat, tapi dia itu pengen aja gitu punya geng yang wow seperti geng sebelah gitu. Oh, oke. Mungkin kayak punya klub kali ya, sampai ada atribut segala macam, jaket khusus gitu kali ya. Iya, jadi di sini ternyata ekspektasinya dia itu munculnya bukan karena kebutuhan dia sendiri, tapi ekspektasinya itu karena iri melihat orang lain. Oke. Coba ayo siapa yang di sini yang seperti itu? Iya, pengen punya teman terkenal gitu ya.
Ya, bener-bener kayak jadi kita Padahal harus tahu dulu gitu akar permasalahannya apa gitu kan. betul. Padahal kenyataannya mungkin ketika kita gabung nih sama geng yang sosialita itu, waduh, gue nggak nyaman nih ternyata tiap malam harus jalan, tiap malam harus ngeluarin duit segini. Gue malah Iya. nyamannya ya sama temen gue yang rajin belajar ini, bisa aja seperti Iya. itu gitu kan. Jadinya Iya. kita kenali dulu sebenarnya ini memang ekspektasi saya yang memang berasal dari kebutuhan saya atau Mm-mm. ekspektasi karena saya iri aja sama orang Iya. lain. Mm. Gitu. Kadang Terus rumput itu apa sih Mbak? Sorry. Kadang rumput tetangga tuh lebih hijau daripada rumput sendiri gitu ya. betul. Nah, itu kan salah satu kemungkinan yang paling apa ya, yang paling nggak deep lah gitu. Tapi kan ada kemungkinan lain yang membuat kita lonely. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kitanya nih mungkin yang menarik diri dari orang-orang karena kita nggak merasa percaya diri, karena kita merasa saya nggak pantas punya temen yang keren-keren, saya orangnya nggak asik, saya orangnya jelek, seperti itu. Jadi itu yang perlu diselesaikan. Atau mungkin selama ini kita ada false belief seperti itu, Iya, kayak iya. semua orang di dunia ini jahat. Nah, itu Iya. dulu tuh yang perlu dicari tahu. Iya nih pas banget nih ada Cawi di Astuti Roy balas lagi tadi dia nggak pengen punya Oke. teman karena emang nggak butuh temen kak fake semua katanya. Nah, berarti bener kak itu salah satu false belief loh Kalmars gitu loh. Belum tahu belum tentu loh orang yang kita kenal itu fake loh karena memang ada beberapa ada yang enggak kan pastinya gitu. Terus Nah, ini ada juga nih yang komen nih paling mm-mm. bawah. Saya Apa? suka iri sama pertemanan solid yang di film-film, yang Hmm, solid sekali temenannya ketika menghadapi konflik. Tuh bener kan? Ada kan iya yang begitu. karena Jadi iri ya. ekspektasinya itu nggak realistis lagi, nggak berdasarkan kebutuhan kita, tapi kita kebanyakan nonton film, kebanyakan ngelihat rumput tetangga begitu. Jadi harus dipisahkan ya Kalmars antara fiksi dan kehidupan nyata gitu. Iya. Kadang kehidupan nyata tidak semulus itu dan mungkin tidak seindah itu kan. Apalagi kan fiksi gitu loh. Pasti diperbagus-bagus lah gitu pokoknya. Nah, Miss Enam Balsa bilang nih Kak, berarti kita perlu ya untuk menuliskan sebetulnya ekspektasi apa sih atas hubungan sosial yang kita miliki. Nah, Mungkin Kak. berarti memang kita harus perlu kita komunikasiin sama teman-teman kita kayak aku pengennya kita tuh kayak gini sama apa enggak persepsinya nih gitu ya kali ya. Bisa. Kalau mau dikomunikasikan dengan teman lebih bagus, tapi minimal ya itu kita perlu tahu nih ekspektasi dalam hubungan sosial kita seperti apa, kemudian evaluasi apakah ekspektasi itu memang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Kalau mau ditulis ya lebih bagus biar bisa jadi self reminder. Berarti nah ada juga nih ya kan orang kayak susah untuk reach out ke orang lain karena takut ditolak gitu kayak fear of rejection Betul. gitu. Nah ketika kita merasakan hal itu apa sih yang harus dilakukan gitu? Ini pertanyaan dari Miss Enam Balsa juga nih Mbak. Ya. Fear of rejection itu biasanya kan berakar dari false belief itu lagi. Oh false Bahwa belum lagi kita, ya. bahwa kita merasa saya kan orangnya nggak sekeren mereka, takut nanti ditolak kalau saya mendekat gitu. Nah, jadi caranya adalah pertama kita bisa menantang false belief itu, atau yang kedua ya kita just do it aja, coba aja kayak yang tadi saya bilang, ya coba aja deketin mereka. Kalau ternyata mereka memang ternyata reject kita, ya udah setidaknya kita sudah mencoba, setidaknya kita tahu bahwa oh ternyata ini bukan false belief tapi memang true belief gitu. True belief itu ya. Tapi kalau ternyata kita udah coba deketin mereka ternyata nggak di-reject, akhirnya kan false belief-nya juga bisa berubah kan, bahwa oh ternyata selama ini cuma insecurity-nya saya aja loh yang membuat saya nggak mau mendekati mereka. Berarti memang ya itu tadi kayak memang penolakan itu menyakitkan sih memang itu kita nggak bisa bilang nggak sakit sih itu memang sakit tapi ya it's something that we have to deal with kayak itu harus akan dihadapi juga mau nggak mau untuk merubah keadaan yang nggak nyaman itu loh. Jadi kayak kalau nggak berani bertindak kan nggak berubah gitu loh. Kalau ada kemauan juga nggak berubah. Betul. Setelah bercerita aku cerita Oke. Ada cerita nih sama Fahira.
lagi di fase ini Mm-mm. banget ya, Pak Haris sering banget kesepian karena social Karena social anxiety ku sering banget ganggu katanya. Berarti kan ini penyebab loneliness-nya adalah karena adanya kecemasan sosial gitu kan, ketakutan untuk mendekati diri ke orang lain gitu. Mm-mm. Iya, Mm-mm. benar sih memang susah gitu kalau kalau memang udah beneran ngerasa hal seperti itu udah cocok banget sih untuk reach out ke orang lain gitu ya, Kalmers, kayak Bisa profesional coba ataupun konseling apa. juga. Heeh, Mm-mm. gini. Mm-mm. Oke, ada Vikin apa nih? 1 tahun yang lalu aku di fase KN. depresi, takut cerita anxiety juga pernah dibilang pembawa pengaruh buruk kalau ke cerita soal anxiety eating disorder dua kepribadianku. Wow, ini kayaknya agak Hmm. berat nih dan agak di luar Oke. OTD, tapi hal ini tuh bisa jadi penyebab penyebab kita jadi merasa Hmm. kesepian gitu kan. Dia nggak punya teman untuk cerita katanya. Iya, Iya. betul. Nah, pertama-tama di sini itu kan mungkin gejala-gejala yang apa Mas atau maaf ya Mas atau Mbak Hmm. Vicky ini rasakan Heeh. gitu. Tapi kan memang kita perlu konsultasi ke profesional dulu untuk mengetahui apakah benar uh, itu yang kita alami. Maksudnya kan kita jangan melakukan self diagnose juga gitu ya. Ya penting tuh, penting Mm-mm. tuh. Dan Mm-mm. juga seorang psikolog atau konselor yang baik pasti nggak akan menghakimi dulu kok sebelum Mm. mendengarkan cerita, dan juga kan ada kode etik yang harus dijaga juga gitu Betul, loh. betul, betul Uh, banget. Mm-mm. nah, ada pertanyaan dari Tata Mif. Mungkin gak sih Kak kalau loneliness bisa menyebabkan overthinking karena merasa hampa jadi pikirannya kemana-mana. Terus cara mencegahnya Mm-mm. gimana? Karena kadang pikiran-pikiran seperti itu suka muncul tiba-tiba katanya. Ya, berarti di sini mungkin maksudnya karena dia merasa kesepian, merasa lonely, akhirnya dia banyak waktu untuk bengong gitu kali ya. Mm-mm. Iya, iya, jadi bengong lah, jadi nggak ada apa ya, nggak ada hal yang bisa dilakukan gitu jadinya kan. Akhirnya karena nggak ada kegiatan lain, akhirnya dia jadi mikir kemana-mana gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau itu ya cara yang bisa kita lakukan itu kita bisa mencoba mengisi waktu luang kita itu dengan aktivitas-aktivitas atau bahkan mungkin kita bisa mencoba bergabung dengan komunitas-komunitas baru gitu misalnya. Misalnya kan selama ini kita punya nih teman, tapi kita merasa nggak cukup connect nih, nggak nyambung gitu sama si teman-teman ini. Mm-mm. Nah, mungkin salah satu caranya itu ya coba kita mencari komunitas baru. Siapa tahu sih dengan komunitas yang punya hobi yang sama dengan kita, akhirnya ekspektasi kita tentang pertemanan itu bisa terpenuhi. Iya, apalagi sebenarnya kayak kalau cari teman dari komunitas kan otomatis kita tertarik untuk mengikuti komunitas yang sehobi atau seminat gitu. Jadi lebih gampang nggak sih buat buat bangun Mm-mm. koneksi emosinya gitu sama orang lain kan. Iya, Uh, benar-benar. apa nih Kak, gimana cara ngatasi kalau pengen punya teman dekat tapi juga takut dekat karena takut disakiti, ditolak atau ditinggalkan. Dari Evelyn Eve. Ya wajar sih Iya. ketakutannya, benar. Itu gimana tuh Mbak Mm-mm. enaknya tuh? Tadi kan mungkin ini sebenarnya pertanyaannya udah serupa-serupa ya, Iya, bahwa banyak-banyak yang serupa ternyata sebenarnya. bahwa ternyata sebenarnya di balik rasa lonely itu memang ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Dalam hal ini dia pengen punya teman dekat, tapi juga enggan gitu untuk membuka diri karena takut disakiti, gitu kan ya? Ya takut disakiti, ditolak, ditinggalkan. Jadi takut Mm-mm. pengalaman gak enaknya gitu ketika punya teman yang Mm-mm. dekat gitu. Hmm. Oke. Nah, itu kita bisa mungkin kembali lagi berefleksi ke kejadian yang membuat kita memiliki ketakutan itu. Hmm. Biasanya mungkin kalau konseling sama psikolog, psikolognya itu akan mengajak kita untuk menggali lagi akar masalahnya itu di mana dan mencoba berkomunikasi dengan diri kita pada saat masalah itu terjadi, bahwa sebenarnya masalah itu terjadinya pada saat itu dan bukan terjadi di masa kini, dan tidak ada jaminan bahwa masalah yang sama juga akan terjadi lagi di masa kini gitu. Berarti memang traumanya dulu, apa sih akar yang membuat kamu takut itu yang harus kita tackling dulu gitu, yang harus diatasin dulu. Setelah itu baru bisa open up sama orang gitu kan.
Nah, Mm-mm. kadang open up sama orang kan juga kayak dilematis sih Mbak. Kadang suka kayak Mm-mm. ada yang bilang kalau membuka sama orang tuh bisa bikin diri itu jadi lebih kuat, lebih resisten gitu. Tapi ada yang bilang juga kalau membuka diri atau ke kayak perasaan-perasaan yang gak enak itu sebagai tanda kalau lu lemah gitu. Nah, apakah gimana tuh Mbak menurut Mbak? Tuh? Kadang kan suka bikin kita dilema gitu, open up nggak ya, open Mm. up nggak ya? Takutnya malah dibilang lemah lah, takutnya dibilang apalah gitu. Gimana sih caranya biar Mm. bisa gampang gitu, biar lebih mau untuk open up sama orang lain gitu. Oke, oke. Eh, Gini deh, kalau menurut Mas Rizky atau teman-teman di sini, lebih banyakan orang yang berani menceritakan masalahnya atau banyakan yang nggak berani menceritakan masalahnya? Banyakan mana, Hmm, Mas? kayaknya lebih banyak yang nggak berani sih Mbak, karena Banyakan yang nggak berani kan? banyak yang Mm-mm. nggak berani, karena tak itu ya takut image jelek lah atau Hmm. dibilang lemah lah kan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Berarti orang-orang yang berani cerita kuat atau lemah? Berarti orang yang lebih kuat dong, lebih berani dong, karena Justru berani kuat. men-tackling apa sih stereotip itu kan ya, stigma Mm, itu. Heeh. iya, berarti kan justru dia lebih kuat loh, bukannya lemah. Mm-mm. Justru dia kuat Mm-mm. banget karena dia berani. Sedangkan orang-orang lain juga punya masalah tapi nggak berani gitu. Jadi itu jangan merasa lemah ya kalau kalian terbuka. Itu justru pertanda bahwa kalian kuat dan berani. Karena udah mau mencoba membuka hal apa sih yang membuat kalian sakit gitu, yang membuat kalian lemah Mm-mm. gitu kan. Jadi penting Mm-mm. banget tuh biar biar nggak merasa lonely juga gitu. Ah, Mm-mm. oke sih, jadi kalau mau aktif itu. Oke. Mm-mm. Nah, ada pertanyaan nih, gimana ya Kak cara menghindari self limiting? Kayak aku ini orangnya Mm. introvert, jadi susah kalau reach out ke keramaian, padahal sebenarnya ngerasa kosong gitu. Mungkin biar Oke. mendorong Mm. supaya lebih mau reach out gitu buat orang-orang yang tertutup atau memang susah untuk buka diri sama orang lain gitu. Oke. Em, iya, saya sih merasa memang di tengah eh, proses naik daunnya kesadaran mengenai kesehatan mental itu jadinya memang ada eh, term-term yang malah membuat kita membatasi diri kita sendiri gitu Iya, ya. label-label Misalnya gitu kayak, kan. misalnya enggak ah gue nggak mau ikutan, gue kan orangnya introvert gitu, Iya, misalnya begitu banyak ya. tuh banyak Jadi tuh kayak gitu tuh. malah jadinya itu self limiting, malah jadinya kita membatasi diri kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya nggak selalu seperti itu loh gitu. Pertama kita harus beneran tahu dulu yang namanya introvert itu apa. Introvert itu uh, bukan yang nggak suka sama orang-orang, bukan yang nggak suka sama keramaian, tapi introvert itu mendapatkan sumber energi ketika dia itu sedang me time, sedang menyendiri seperti itu. Tapi ya tetap introvert itu juga butuh orang lain. Tetap aja introvert itu manusia, makhluk sosial Iya, gitu kan ya. benar-benar. Gitu. Jadi uh, yang pertama-tama itu kita harus tanamkan mindset dulu bahwa jangan sampai pengetahuan psikologi kita ini membuat diri kita jangan sampai pengetahuan psikologi kita ini dijadikan excuse. Oke, benar tuh, benar tuh. Jangan sampai itu. Jadi mindsetnya itu dulu. Nah, jadi kita coba aja untuk mengubah dulu mindset itu, terus ya udah kita coba reach out-nya itu ya memang bukannya kita harus reach out ke sembarang komunitas, yang nggak gitu juga. Iya, iya benar-benar. Malah kayak Jadi pergaulan bebas jadi benar-benar malah bahaya. sebebas-bebasnya itu bahaya jatuhnya. Iya, jadi ya memang kita nggak perlu harus reach out ujuk-ujuk reach out ke sini, reach out ke sana, ya enggak, kita lihat aja lingkungan mana yang kira-kira bisa sesuai sama kita, misalnya nyari komunitas yang satu hobi itu misalnya, atau kita cari lingkungan yang mungkin efeknya akan baik untuk diri kita. Jadi kan kalau kita punya lebih banyak kesamaan dengan komunitas tersebut, kemungkinan besar akan lebih mudah untuk reach out gitu. Oh iya benar-benar. Jadi itulah. Jadi kayak kalian tuh gak harus langsung tiba-tiba blast punya banyak temen, kayak enggak, kayak
cari tahu dulu mau pengen temen yang seperti apa gitu, yang Mm-mm. positif, yang gimana, yang negatif gimana kan. Jangan sampai Mm-mm. asal-asalan ikut temen Yang malah penting ada teman. yang penting ada temen, malah malah develop ini lagi apa kebiasaan buruk lagi kan, nggak kan jelek juga jatuhnya. Ini ada pertanyaan Mbak Hmm. dari Aini Nora. Hai Cut, mau tanya, Mm-mm. how to be mindful when you are feeling lonely katanya. Kadang ada masa butuh kesendirian, tapi jadinya kebablasan mager keluar dari kesendirian gitu. Jadi kayak apa sih, kayak Ah, lagunya Kunto Aji kali ya, terlalu apa lama tuh? sendiri. Oh iya, Jadi iya, terlalu iya. nyaman sampai kesendirian gitu tuh. Oh iya, oke. Mhm. Sebenarnya gini ya, tubuh kita, diri kita itu kan pintar. Dalam artian dia itu bisa memberikan sinyal kepada diri Mhm. kita bahwa kita udah nggak oke nih gitu. Jadi ketika kita mulai merasa hampa, mulai merasa sepi, nah itu tuh sinyal dari diri kita bahwa uh, ini udah kebablasan nih Mhm. me time-nya, Iya, iya, butuh benar-benar. harus butuh waktu untuk keluar nih seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita sedang menghabiskan waktu sendiri dan kita merasa nyaman, ya berarti kan ekspektasi kita udah terpenuhi dan tidak ada masalah sama hal itu gitu. Tapi Mhm. ketika kita udah kelamaan nih kayaknya me time, sudah terlalu lama sendiri gitu ya, terus Mhm. mulai merasa nggak nyaman, nah itu berarti tubuh kita sudah memberikan sinyal bahwa udah nih, udah cukup nih me time-nya, udah cukup nih ngabisin waktu sendirinya, sekarang saatnya keluar bersosialisasi lagi sama orang-orang. Kadang juga kerasa sih bosannya kalau terlalu lama kesendirian tuh, kayak apalagi aku sebenarnya Mm-mm. kadang suka me time juga, kayak ke kafe atau duduk berjam-jam sendirian gitu. Terus Sendirian. kadang kok kayaknya garing-garing juga ya. Udah lah, iseng lah ngechat orang gitu atau ngajakin orang, yuk Heeh. mampir ke sini ke tempat bareng lah gitu, ngobrol, kadang-kadang kan suka gitu juga. Itu jadi memang Iya. badan badan tuh ada pinter Mm-mm. sih, ada Bisa sinyal memberikan sendiri sih. sinyal. Bener Mm-mm. Mbak, bener. Jadi Oh, harus peka. oke. Mbak, is it possible tuh? Kayak mungkin gak sih kita Mm. berteman sama loneliness gitu? Kadang kan suka, ya itu kayak tadi case-nya udah terlalu nyaman sendirian. Apakah beneran bisa gitu seseorang itu hidup berdampingan dengan kesepiannya itu gitu loh. Jadi kayak Oke. malas berubah, kayak malas reach out, kayak nggak butuh siapa-siapa, ya udah gue happy-happy aja gitu. Apakah mungkin gitu? Oke. Uh, Ya, mungkin saya mau remind lagi nih, mungkin ada juga Mm-mm. teman-teman yang baru gabung bahwa sebenarnya loneliness dan aloneness itu berbeda, Nah, gitu itu harus kan? bedain ya. Iya, loneliness itu kesepian, aloneness itu kesendirian. Nah, kalau kita sendirian dan kita nyaman, itu berarti kita alone but not lonely gitu. Oh iya, benar-benar. Alone but not lonely, dan ya berarti kita nggak lonely, berarti kita nggak masalah gitu, nggak punya masalah, karena ya di sini ekspektasi kita udah terpenuhi, kita nyaman-nyaman aja, ya nggak masalah gitu. Oke, ini ada yang tanya nih, Mbak. Ada dari Hmm. Foreng Dewi. Kalau masalah yang dihadapinya terjebak dalam keluarga yang toksik, gimana ya, Kak? Jadi kalau mau Mm-mm. aktif di luar atau ikut organisasi, jadi kayak nggak enak gitu rasanya, katanya. Mungkin kayak dikekang Mm. kali ya. Kayak Mm-mm. dikekang, Maksudnya susah keluar gitu kali mungkin. susah Itu gimana? keluar, ya. Oke, kalau menurut saya mungkin practical tipsnya itu kan sebenarnya bergabung sama komunitas itu nggak harus secara face to face ya, zaman now gitu. Iya, benar-benar, benar, benar. Udah banyak Malah grup-grup kok, grup-grup online gitu. udah banyak, bener, udah banyak grup-grup online. Jadi kita bisa aja sebenarnya gabung sama support group, atau mungkin teman-teman di sini mau dibikinin support group sama Calm. Nanti mungkin bisa Bisa jadi kita, ya. ya mungkin nanti bisa kita inisiasi gitu. Oke. Sebenarnya itu mungkin banget, nggak harus kita harus sampai keluar rumah juga sih sebenarnya. Ya, tapi memang kadang suka menyiksa sih ya, kayak harus stay di rumah. Apalagi kan situasi lagi pandemi gini gitu loh. Betul, Meskipun betul. udah new normal, ya membatasi ruang gerak kita kan. Jadi kayak apa ya? How to stay connected gitu. How to stay emotional connected meskipun nggak ketemu sama orang, itu gimana sih, Kak? Betul. Biasa kira-kira. Ya betul-betul. Caranya itu yang pertama tetap luangkan waktu kan untuk Mm-mm. bertukar kabar lah gitu sama orang-orang Mm-mm. gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal emotionally connected itu mungkin sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan ya. Iya, benar. Itu kan sesuatu yang sifatnya natural ya.
walaupun misalnya kita udah temenan lama nih sama si A, tapi emang nggak muncul aja tuh emotional connectionnya, ya mau gimana gitu. Tapi saya punya satu mantra nih sebenarnya yang mungkin bakal berguna juga buat Calmers, bahwa uh, best friends are priceless, that's why they are rare gitu. Jadi best friends itu priceless, makanya langka. Jadi kita jangan juga mengembangkan ekspektasi yang nggak realistis bahwa saya harus bersahabat dengan semua orang. Saya harus Bersahabat. saya harus emotionally connected sama semua orang. Ya bisa jadi itu kita lonely karena ekspektasi kita yang nggak realistis itu. Padahal mungkin ya sebenarnya kita udah punya nih 1-2 orang yang emotionally connected sama kita, tapi kita pengen lebih. Itu justru ekspektasi yang nggak realistis juga. Balik bahwa karena best friends itu priceless lah, makanya mereka itu langka. Jadi syukuri dan kembangkan ekspektasi yang realistis. Iya, dan juga kan penting juga tuh kayak komunikasikan kamu pengennya teman yang seperti apa gitu sama teman kamu itu. Kadang kan juga ada yang sukanya tuh kayak chattingan 24 jam per 7 gitu. Terus-terusan ngobrol. Ada juga yang Iya. lebih demennya ya udah ngobrol kapan ada topik yang enak gitu, enggak yang harus dibawa natural gitu, enggak dipaksakan terus-terusan gitu kan. Betul. Nah, ngomongin soal toxic family nih, kamu sebenarnya kayak kamu nih lagi bakalan ada webinar untuk Oh toxic iya. family nih minggu depan nih. Jadi mungkin bisa cek highlight kita sama story kita setelah live nanti buat daftar gimana sih caranya mengatasi atau menangani ketika kita berada di dalam keluarga yang toxic gitu loh. Nah nih ada pertanyaan menarik nih. Kak, cara membuka diri tapi biar gak dikira ngemis nih gimana ya? Nah bener sih. Bener-bener. Karena kan kita tuh suka kayak nanti ayolah kayak minta-minta orang buat dengerin kita. Ayolah dengerin dong kayak spamming jatuhnya kan pp kan annoying kali ya gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh caranya tuh biar nggak dikira ngemis tapi memang yang nggak mau ngemis juga sama orang lain untuk bisa membuka diri gitu. Ya mungkin cara pertama adalah menghindari PPPP itu ya orang gitu. Atau mungkin kita kan bisa mencari waktu yang tepat gitu. Misalnya kita bisa nanya dulu sama lawan bicara kita apakah dia itu sedang punya waktu atau tidak, seperti itu. Kemudian kita juga bisa memperjelas sebenarnya ekspektasi kita ke dia itu apa gitu. Misalnya di awal gue pengen curhat nih, tapi nggak apa-apa kok, gue nggak minta solusi, gue cuma pengen didengerin aja. Jadi di awal tuh ada disclaimer-nya dulu nih. Iya, gue disclaimer dulu. lu nggak usah pusing mikirin solusi, gue nggak minta solusi kok, cukup dengerin aja gitu. Disclaimer dulu di awal. Terus ya udah baru kita cerita gitu. Dan sebenarnya kalau masalahnya takut dikira ngemis, itu kan sebenarnya adalah persepsinya orang lain ya. Iya benar-benar. Dan Itu persepsi sayangnya apa sih kadang persepsi orang lain dan juga persepsi kita sendiri kayak insecurity dari diri sendiri kan juga ngerasa kayak kok gue kayaknya ngemis ya gitu kan. Karena suka gitu juga kan. Padahal belum tentu lawan bicara kita merasa kita ngemis sebenarnya kan ya. Iya benar. Jadi ya kita nggak bisa mengontrol perilaku pikiran orang lain, tapi ya yang bisa kita lakukan adalah mengontrol pikiran dan perilaku kita sendiri. Dan mungkin perlu diingat juga kayak nggak semua orang tuh bisa ngedengerin gitu, nggak semua orang tuh bisa kayak itu ngedengerin. Kadang kita juga harus tahu kapan harus berhenti mencoba open up sama orang ini gitu. Mungkin orang ini memang nggak cocok, berarti ke orang yang lain lagi gitu. Iya, betul. Balik lagi prinsipnya itu tadi ya, bahwa best friends, good friends itu priceless, makanya mereka langka. Jadi kalau memang ternyata si A mungkin saya kurang nyaman nih cerita sama si A, ya udah nggak apa-apa. Namanya juga teman baik itu langka, cari lagi teman yang lain seperti itu. Iya benar. Jadi jangan dipaksakan juga kan bakalan nggak nyaman sama diri sendiri sama orang lain juga bakalan annoying gitu apa sih kayak ganggu jatuhnya. Nah, if nanya lagi nih, Kak, gimana cara mengatasi ketakutan berrelasi dengan orang lain yang gak cuma karena trauma, tapi juga karena perkataan orang tua yang toksik, yang sering bilang temanmu itu fake, kamu bakal ditinggalin, lihat dia gak peduli sama kamu gitu. Oke. Gimana tuh, Mbak?
Nah, itu mungkin kita perlu menantang pemikiran tersebut. Menantang di sini maksudnya bukannya kita Ah, ngelawan orang tua ya. bukan langsung diajak duel gitu, bukan. Bukan gitu, tapi ya menantang itu oke, coba kita evaluasi dulu nih. Eh, Kira-kira perkataan orang tua kita itu dasarnya apa ya? Jadi kita mungkin kalau dalam kondisi ini jangan fokus ke orang tua kita yang kita anggap toksik itu, tapi coba Mm-mm, lihat ke message-nya dulu nih. mm-mm. Kenapa dia bisa Nah, bilang itu gitu ya? kenapa dia bisa bilang itu? Apakah memang karena eh, nggak pengen kita temenan sama si A, atau memang pernah nih ada kejadian di mana orang tua kita menyaksikan, oh ternyata si A ini nggak tulus temenan sama kita gitu. Jadi Iya. coba kita lihat dulu message-nya, kemudian kita tantang gitu pemikiran tersebut. Oke, kira-kira apa ya yang membuat orang tua saya berkomentar seperti itu? Ada nggak ya bukti yang mendukung hal itu? Kalau ternyata ada bukti yang mendukung, oh iya ya ternyata benar ya mama saya. Berarti mama saya itu bukannya toksik, tapi mama saya itu justru perhatian loh sama saya dan pertemanan saya. Benar betul. Jadi kayak kita harus Mm-mm. bisa melihat dari kacamata orang tua dulu atau orang lain dulu sebelum Mm. langsung bereaksi gitu. Jangan ngegas dulu lah gitu. Jadi tarik Jangan napas, ngegas. tarik Tarik napas nafas jangan ngegas. dulu. Jangan itu Webinar juga ya itu ya ya. webinar kalam juga tuh. Jadi boleh Iya ikutan webinar juga kamu gitu. juga. Hahaha. Jadi memang kalam ini Mm-mm. banyak kok menyiapkan solusi-solusinya atau pelatihan-pelatihannya gitu. Mm-mm. Jadi mungkin kalamers yang merasa butuh pengembangan diri bisa ikutan webinar kita, bisa cek di Iya highlight benar. juga gitu. Mm-mm. Waduh, CWD bilang malam berfaedah katanya. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bisa Sama-sama. bermanfaat ya semuanya. Iya. Mungkin ya ada pertanyaan lain juga bisa langsung cerita aja. Nah, Mm-mm. ini mungkin pertanyaan penutup nih karena waktu kita juga udah mulai mendekati habis tapi belum belum Oh habis-habis iya. banget gitu. Apa yang Iya, bisa iya. dilakukan untuk mengatasi perasaan kesepian ini nih, Kak? Mm-mm. Selain reach out sama orang lain gitu. Pasti kan Mm-mm. kayak capek reach out nggak ditanggepin atau bener-bener nggak tahu mau kemana reach outnya gitu, cara ngatasinnya Mm. gimana tuh? Mm-mm. Ya, selain tadi kita mencari akar masalah kita dan mengatasi akar masalah kita, Mm-mm. kemudian kita juga bisa reach out. Mungkin ini sekalian summary ya dari Ya yang tadi summary, mungkin udah bener-bener diomongin bener. ya. Yang pertama kan kita bisa mencari akar masalah kita dulu nih. Dan menyelesaikan akar masalah itu. Apakah kita itu mungkin nggak pede, atau kita punya kecemasan sosial, atau mungkin kita punya false belief, dan sebagainya. Kita selesaikan dulu akar masalahnya itu. Kemudian yang Mm-mm. kedua kita bisa coba reach out, menghubungi, misalnya menghubungi teman lama, atau mencari kenalan atau komunitas-komunitas yang baru Yes. begitu. Atau mungkin cara yang lain juga yang unik, mungkin kita bisa memelihara Binatang binatang peliharaan. peliharaan Oh yang iya kita bener-bener. sukai gitu. Atau mungkin sekarang lagi ngetren itu ya, anak-anak hejo, anak-anak Apa itu? hijau. Apa itu Mbak, anak sekarang hijau? sekarang ya enggak, maksudnya kan banyak yang udah itu merawat tanaman. Oh tanaman, iya bener-bener. Aku juga lihat teman-temanku Lagi mulai mulai pelihara pelihara lagi yang merawat tanaman. Pelihara aku monstera bahas. monstera. Aduh, saya juga nggak paham sih itu nama Iya. tanamannya. Tapi lucu-lucu Nah, sih memang. jadi justru kalau saya lihat tuh teman-teman yang merawat tanaman itu emang rasanya udah kayak ngerawat anak aja gitu. Jadi ada rasa sense of belongingness-nya, merasa Mm-mm. dibutuhkan, merasa bermanfaat buat makhluk hidup lain. Itu juga bisa bisa dicoba gitu. Mm-mm. Dan yang Benar. paling penting adalah be your own best friend. Jadilah best friend untuk dirimu sendiri. Iya benar. Kalau kamu nggak sendiri, nggak temenan sama diri sendiri, mau temenan sama siapa lagi coba gitu. Istilahnya kayak Benar. love yourself first before you love others gitu kali ya. Kayak gitu juga. Mm-mm. Oke, Mm-mm. nah Mbak, kira-kira ada pesan-pesan gak nih buat Kalmers yang mungkin lagi merasa kesepian malam ini karena situasi pandemi, susah ketemu orang kan, mau ketemu orang juga Mm-mm. parno jatuhnya gitu. Apa nih kira-kira Mm-mm. pesan-pesannya nih? Iya, yang perlu kita pahami bahwa kesepian ini munculnya kan karena ada ekspektasi yang tidak terpenuhi nih Mm-mm. dalam hubungan sosial. Jadi yang pertama perlu kita evaluasi, kita perlu tahu emang ekspektasi kita apa sih?
dalam hubungan Mm-mm. sosial ini. Dan apakah ekspektasi kita ini memang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita, atau ekspektasi kita hanya ekspektasi yang bersifat fantasi karena kita kebanyakan nonton film, karena kita kebanyakan iri sama geng sebelah itu. Mm-mm. Yang pertama. Terus jangan memandang loneliness ini sebagai musuh gitu, tapi Mm-mm. pandanglah sebagai teman. Seperti yang tadi udah kita bahas bahwa rasa kesepian itu merupakan sinyal dari tubuh kita bahwa uh, you need to fix this gitu. You need to Mm-mm. find new friends misalnya, you need to find a new activity misalnya. Itu adalah sinyal. Coba cari pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh rasa kesepian ini. Jadi jangan malah Mm-mm. dimusuhi Iya gitu. benar-benar jangan jangan sampai denial juga sama perasaan kesepian itu. It's okay, nggak apa-apa kok Mm-mm. ngakuin diri kesepian. Meskipun lagi dikelilingi sama banyak teman, meskipun sebenarnya punya banyak teman, baik di sosmed ataupun di kehidupan nyata. Wajar-wajar aja Mm-mm. kok ngerasa kesepian itu gitu. Berarti kan Mm-mm. Mm-mm. tandanya ya kamu sedang butuh untuk ngobrol atau ketemu langsung sama orang lain gitu. Jadi jangan di Mm-mm. denial, jangan dianggap apaan sih kok gue kesepian, nggak mungkin banget gitu loh. Jadi kayak Mm-mm. asap dulu aja gitu. Wajar kok. Bener. Karena justru yang sering ditemui juga ya, ketika kita udah merasa kesepian, kita malah marahin diri kita sendiri Iya gitu. ya kadang-kadang juga gitu. Kenapa sih gini aja kesepian? Kenapa sih gini aja sedih gitu? Mm-mm, mm-mm. Malah itu akhirnya membuat diri kita jadi makin gak nyaman kan Iya sebenarnya. benar Malah benar. malah gak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Iya betul, oke. Oke Mbak. Jadi itu ya pesan dan juga IG Live hari ini Kalmers, dan jangan lupa buat Kalmers yang ketinggalan nonton, kita bakalan save di IGTV kita. Nanti cek Mm-mm. aja langsung, bakalan kita up. Dan juga untuk Kalmers yang mau konseling langsung sama Mbak Vira, nanti Mm-mm. kamu akan posting kode counselor code-nya buat biar biar pas Kalmers langsung beli paket konseling Mm-mm. bisa langsung terhubung sama Mbak Vira. Kodenya itu adalah CUT strip 706. Jadi nanti lihat di story setelah ini ya gitu ya Kalmers. Oke. Dan jangan lupa juga cek kaum webinar kita di bulan ini, ada tarik napas jangan gegas, itu tentang manajemen emosi. Jadi ketika ada sesuatu mengganggu kita nggak langsung reaktif gitu, jadi bisa langsung Mm-mm. bisa direspon dengan cara yang lebih baik, atau kayak jangan ngegas dulu ya, tarik napasnya dulu Mm-mm. gitu. Terus Mm-mm. ada toxic family, ada kaum webinar toxic family di tanggal 27 Agustus. Oh, yang tarik napas jangan gegas itu di minggu ini Mm-mm. di hari Sabtu. Jangan lupa. Oke. Terus toxic family juga, kalian tadi kan ada yang nanya-nanya tuh soal toxic family ini. Iya, iya Apa iya banyak kan banget yang nanya. keluarga aku beneran Mm-mm. toksik kah, atau terus Iya. kalau emang beneran toksik gimana nih, harus apa nih, kayak kan aku masih di rumah, kayak aku masih tinggal serumah gitu. Bisa Mm-mm. cek nanti, bisa ikutan webinar kita buat cari tahu gimana sih caranya menghadapi keluarga yang toksik gitu loh. Oke Mm-mm. Mm-mm. Kalmers, makasih atas waktunya. Mbak Vira juga makasih ya waktunya udah Iya, sama-sama ngasih Mas informasi yang Rizky. bermanfaat dan berfaedah gitu ya malam ini gitu. Semoga, semoga. Oke, tuh udah Oke. 2 menit lagi tuh. Oke, terima kasih Mbak Oh, Vira. Selamat malam. iya terima kasih. Selamat Ya, ya, malam. selamat malam Kalmers. Dadah.